Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan lanjutkan ke modul 2B untuk mata kuliah hidrogeologi dan SPT. Nah, ini adalah materi untuk modul 2B, yakni tentang aquifer dan lingkupnya. Untuk materi ini nanti adalah terkait dengan beberapa definisi lapisan yang bisa dilewati air, lapisan tanah atau batuan yang bisa dilewati atau tidak bisa dilewati oleh air, begitu ya, yaitu air tanah dalam hal ini. Nanti akan ada beberapa istilah aquifer atau bentuk lainnya dalam konteks aliran air tanah. Di sini tujuan pembelajaran modul ini adalah yang pertama menginformasikan lingkup materi lapisan batuan yang permeable ya. Pertemuan selanjutnya kita tahu apa itu permeable, yaitu lapisan tanah atau batuan yang bisa mengalirkan air, itu disebut permeable. Sedangkan lapisan impermeable artinya yang tidak bisa mengalirkan air. Dan juga pertemuan selanjutnya juga kita sampaikan bahwa jenis lapisan tanah yang porositas atau lubang-lubang porinya itu besar, itu belum tentu permeable. Jadi dia punya lubang tapi tidak terhubung satu sama lain, sehingga bisa saja porositas tinggi, permeable-nya itu rendah gitu. Jadi yang dimaksud di sini adalah lapisan batuan permeable yang bisa meloloskan air dan bersifat bebas ataupun tertekan. Jadi nanti aliran air yang lewat itu bisa tekanannya bebas atau tekanannya lebih tinggi gitu ya. Nah, kemudian yang kedua membedakan menjelaskan ya prinsip-prinsip tentang aquifer, kemudian akitar, aquiclude, dan aquifug. Nanti kalau dalam bahasa Inggris nih aquifer ya, aquifer gitu ya, aquitar, aquiclude, dan aquifug. Jadi dalam bahasa Indonesia disingkat jadi aki ya, aquifer, akitar, dan aquiclude. Pertama tentang aquifer dan akitar. Aquifer dan akitar itu adalah suatu lapisan batuan yang tentunya bisa dilewati air ya, atau permeable. Nah, aquifer menurut Frisch and Cherry tahun 79, ini referensinya sudah kita sampaikan di awal perkuliahan, adalah media berpori yang jenuh air. Jadi penuh dengan air ya. Jenuh air itu artinya penuh air. Yang dapat menyimpan ya. Jadi bisa menyimpan dan juga mengalirkan air tanah dalam jumlah yang cukup ekonomis. Jadi dia bisa menyimpan, kemudian juga bisa mengalirkan gitu ya. Nah, kalau menurut USGS itu adalah lembaga geologi Amerika Serikat ya, menyatakan bahwa yang disebut aquifer itu adalah suatu formasi ya, atau grup formasi atau bagian dari formasi ya, formasi batuan maksudnya ya, yang sepenuhnya penuh air gitu ya. Jadi penuh air dan juga dia bisa bersifat permeable ya, atau bisa tembus, bisa meloloskan air ya dalam dalam jumlah tertentu, sehingga menjadi dapat keluar dalam bentuk sumur-sumur ataupun mata air seperti itu. Jadi ini adalah istilah aquifer menurut USGS. Kemarin teman-teman kan sudah kita sampaikan apa itu bedanya porositas dan permeabilitas. Nah, kalau porositas itu kan kondisi lapisan batuan atau lapisan tanah yang memiliki poros-poros atau lubang-lubang. Tapi sekali lagi belum tentu dengan porositas tinggi dia udah permeabilitas. Contohnya seperti batu apung gitu ya, atau batuan-batuan yang batuan beku itu kan kebanyakan banyak juga poros-porosnya, tapi tidak permeable, tidak bisa lewat air karena terkurung di lubang-lubang batuannya. Sedangkan permeable ini tidak mesti lubangnya besar-besar, yang penting bisa lolos air, terhubung satu sama lainnya, bisa lolos, bisa lewat airnya. Meskipun porositasnya kecil, bisa saja dia memiliki permeabilitas yang tinggi, gitu ya. Sebaliknya, porositas tinggi kalau tidak permeable tidak ada gunanya, juga tidak bisa melewatkan air, gitu ya. Jadi airnya hanya terjebak di satu lokasi saja. Nah, di sini untuk akitar, istilah akitar itu ya. Akitar ini adalah media berpori yang
jenuh air ya. Jadi dia sekali lagi lapis tanah atau batuan yang ada rongga-rongganya ya, dan dia penuh dengan air yang dapat menyimpan dan mengalirkan air tanah ya, bisa gitu menyimpan mengalirkan, tapi jumlahnya itu terbatas. Jadi jumlahnya sedikit. Jadi dia tidak terlalu lancar gitu ya, tapi adalah. Nah, itu disebut sebagai akitar ya. Bedanya dengan aquifer. Kalau aquifer kan dia lebih banyak ya meloloskan mengalirkan air. Kalau akitar itu terbatas ya. Selanjutnya definisi lain itu ada yang disebut akiklut dan akifuk. Memang istilah ini sudah jarang juga digunakan, tapi saat ini masih relevan ya. Akiklut ini adalah media berpori yang dapat menyimpan saja ya, tapi tidak bisa mengalirkan air. Sedangkan akifuk adalah media berpori yang tidak dapat menyimpan dan juga tidak dapat mengalirkan. Jadi akifuk ini yang paling ya. Jadi porositasnya rendah, permeabilitasnya juga tidak ada gitu, rendah juga atau impermeabilitas. Sementara akikut ini dia porositasnya tuh tinggi tapi permeabilitasnya tuh rendah atau impermeabilitas sini. Jadi ini akiklut dan akifuk sama-sama tidak mengalirkan air, tapi akiklut itu ada rongga-rongga porinya yang besar ya dalam akiklut. Nah, kemudian berdasarkan posisi stratigrafi, maka aquifer dibagi beberapa. Seperti itu. Yang pertama, aquifer terkekang atau aquifer tidak terkekang atau bebas. Nah, disebut unconfined aquifer. Ini yang batas atasnya itu tidak ada. Jadi tidak ada batas atas yang disebut lapisan impermeable, sehingga disebut sebagai lapis air permukaan saja ya. Yang kedua adalah aquifer tertekan atau confined aquifer. Itu kalau ada batas atasnya ya, yang dengan batuan tertentu. Jadi kayak dibungkus sehingga ada tekanan. Kalau diberi lubang, dibor, maka sumber airnya itu akan muncrat atau keluar ke atas ya. Jadi dengan ketinggian tertentu itu disebut arteris atau air mancur. Maka itu aquifernya itu terkekang ya, atau confined aquifer. Kemarin itu secara gambar itu terlihat karena tinggi energinya dengan di hulu, selisih tinggi energi dengan hulu, sehingga di bawah itu tertekan, sehingga begitu dibor, sumur bor itu akan menghasilkan semburan air yang cukup tinggi ya. Itu disebut dengan aquifer terkekang atau confined aquifer. Ini adalah gambarannya. Jadi kalau muka ini kan aquifer ya. Aquifer dikelilingi akitatnya yang tidak meloloskan air, aquifer yang meloloskan air. Nah, di sini karena terisi dengan daerah discharge, daerah apa namanya daerah imbuhan ya, daerah tangkapan air masuk ke sini, maka di daerah sini air mengalir aquifer, tapi pada saat ada turunan lereng begini ya, di sini kan rendah nih gunung, di sini lembah. Di daerah lembah ini tiba-tiba kita bor daerah yang aquifer ini, maka tinggi air ini akan sejajar dengan tinggi energi air yang semestinya ya. Nah, sini ada mendekati tinggi semestinya, maka air itu akan menyembur setinggi energi yang semestinya. Kalau dibor di sini dia akan nyembur ke atas karena dia memang head tekannya itu, tinggi energi tekannya itu sama dengan yang di hulu gitu. Ini yang disebut dengan confined aquifer atau apa namanya aquifer terkekang ya, terkekang karena tekanan gitu. Confined aquifer. Oke. Kemudian nah sekarang kita bicara tentang geologi aquifer. Nah, kalau di geologi aquifer itu ada beberapa yang menyebabkan dia terkekang ya. Jadi karena ada vulkanik, karena ada endapan, karena ada daerah batuannya, sedimen, karbonat, klasik, beku, dan lain sebagainya. Nah, ini yang menyebabkan adanya aquifer. Aquifer itu banyak yang kondisinya terkekang atau confined aquifer. Nah, ini contoh ya beberapa gambar aquifer utama ya. Jadi kalau ini yang unconsolidated, jadi dia memang seperti ini ya, berlapis-lapis ditekan oleh tekanan tinggi selama ratusan tahun atau miliaran tahun. Ini yang semi consolidated, jadi udah terkonsolidasikan, tapi juga tidak semuanya ya. Lalu ini yang sandstone ya untuk batuan tanah, ini yang karbonat, ini yang volcano, dan ini yang plutonik ya.
Jadi semuanya adalah pembentuk lapisan aquifer utama ya. Nah, ini adalah sistem hidrologi daerah vulkanik. Jadi kalau daerah gunung aktif ya, dia akan ada namanya tuh pyroclastic rock ya. Jadi batuan yang akan ditembus apa namanya yang tidak bisa ditembus, kemudian ada yang bisa tembus air. Nah, tembus air ini nanti akan bisa diambil airnya ya melalui proses apa namanya batuan lava begitu. Ini adalah sistem hidrologi inframontane, jadi maksudnya karena di sisipannya di sela-sela sistem pegunungannya disebut intramontane ya. Nah, di sini ada aquifer dengan tekanan arteris ya. Jadi interaksi antara endapan gunung api dengan endapan fluvial ya mengakibatkan terdapatnya aquifer dengan air tanah yang punya tekanan artesis gitu ya. Nah, lalu kemudian ini sistem hidrologi di batuan sedimen klasik. Nah, kalau batuan sedimen klasik itu seperti ini, jadi kayak ada apa namanya? Ini patahan geologi ya, akan keluar air menjadi danau, itu juga begitu ya. Jadi karena geologi malu muncul danau. Jadi karena ada struktur geologi yang mengakibatkan munculnya air permukaan. Ini disebut dengan sistem hidrogeologi dengan di batuan sedimen klasik ya. Jadi keberadaan tubuh air tersebut yang di permukaan itu mencerminkan kondisi geologi. Jadi kalau ada danau-danau, oh berarti ada patahan di situ. Ada danau-danau berarti ada patahan di situ ya, gitu. Nah, ini adalah sistem hidrogeologi di batuan gamping ya. Kalau di batuan gamping itu kurang lebih dia pecah-pecah begini ya. Jadi kalau kita bor nanti akan keluar air. Tapi dia memang ada pecah-pecah dan ada fracture trace. Jadi kalau ada belah-belah begini di daerah situlah yang kita bor. Gitu ya. Jadi sampai kedalaman tertentu. Lalu kemudian ini untuk pada batuan beku yang terkekakkan. Jadi kalau batuan beku itu kan batuan beku itu karena proses geologi ataupun vulkanologi, dia nanti ada sela-selanya tuh ya. Menjadi kekar atau discontinue, air akan merambah atau mengalir di situ ya. Jadi kalau air masuk, mengalir tersimpan di sana. Ini juga disebut sebagai sistem hidrogeologi tapi dalam batuan beku ya gitu. Jadi tidak menganut aquifer umum ya, tapi dia aquifer khusus. Nah, ini kemudian kita akan bicara tentang hidrologi dan hidrogeologi yang disinggung di awal kuliah. Apa sih bedanya? Nah, hidrologi itu kan hidrologi siklus, ilmu siklus air ya secara umum di permukaan. Sedangkan hidrogeologi adalah siklus air di bawah permukaan. Jadi dia mulai dari masuknya air, infiltrasi sampai dia kembali gitu ya. Kembali ke permukaan sebagai mata air ataupun sebagai pemompaan air keluar gitu. Sini adalah gambar yang kemarin ya, air dari awan turun menjadi hujan atau presipitasi ataupun salju ya. Nanti akan turun di permukaan namanya runoff. Kemudian diterima oleh danau, sungai, pepohonan dan sampai akhirnya mengalir ke laut. Bahwa terjadi evaporasi, kemudian di tanaman evapotranspirasi menjadi gumpalan awan lagi panas di atas ya, lalu beda tekanan lari lagi bergeser ke suatu tempat menjadi hujan atau presipitasi ataupun salju ya seperti itu. Di daerah 4 musim itu disebut salju, kalau daerah tropis disebut hujan, tapi secara umum disebut presipitasi. Nah, kalau dia masuk ke bawah tanah, ke dalam tanah disebut infiltrasi dan perkolasi yang menyebabkan kadar air menjadi jenuh, menjadi basah, yang akan masuk menjadi lapisan tanah. Disebut water table ya. Ini akan mengalir nanti menjadi groundwater flow. Ini yang sebetulnya bisa disebut sebagai aquifer, tapi aquifer yang tidak tertekan atau aquifer bebas atau unconfined aquifer. Ini akan mengalir, muncul sebagai mata air ataupun muncul sebagai diteruskan sampai dengan laut begitu, atau dibor dengan sumur maka dia akan keluar. Bagian bawahnya adalah lapisan kedap air atau aquiplug tadi ya. Nah, gitu. Ini disebut aquifer. Nah, kita lihat kalau hidrogeologi gimana? Hanya hidrogeologi. Ini daerah tangkapan air atau recharge area. Kemudian air masuk, tertangkap. Di aquifer akan menyimpan air ya, mengalirkan. Di aquiplug tidak gitu ya. Tidak bisa ya aquifer ini. Daerah tertentu kita bor itu dengan tinggi tertentu belum ada
belum sebagai tertekan atau masih unconfined aquifer, tapi pada saat level lain di lembah itu di bawah sudah sebagai confined aquifer atau aquifer yang tertekan karena dia beda energi ya, selisih tinggi dengan hulu itu sudah ada. Jadi selisih tinggi tekannya itu H-nya itu ya, maka ini akan menyembur setinggi energi yang seharusnya, jadi akan menyembur. Kemudian kalau ada patahan geologi atau fault, dia akan muncul sebagai mata air gitu ya, atau artesian springs. Nah ini adalah kondisinya untuk hidrogeologi, di mana sebetulnya tinggi persisnya itu seperti ini ya, ini tinggi yang sesungguhnya, water table sesungguhnya ya, elevasi air, tapi ada selisih ini yang tinggi energi, karena tinggi energi ini akan turun sedikit dari tinggi water table, karena tinggi energi ini ada selisih ini ya. Selama air mengalir itu ada energi yang berubah kan, 3 komponen, ada kecepatan, ada tekanan, dan juga ada elevasi. Nah ini elevasinya nih akan turut menurun ya, karena sudah diambil energinya oleh kecepatan dan tekanan dari turun, sehingga dia posisinya jadi agak turun sedikit ya. Baik, kita lanjutkan. Ini adalah pergerakan air tanah ya, hidrogeologi di daerah tangkapan air atau recharge area ke daerah discharge area atau daerah luaran, ataupun mata air, ataupun daerah resapan air dari bawah tanah keluar lagi begitu ya. Nah dari recharge daerah tangkapan air ini itu umurnya bermacam-macam, mulai dari hitungan hari, tahun, dekade, senturi, milenia. Nah, memang ini sangat tergantung kepada jenis lapisan tanah, apakah pasir yang paling cepat ya, pasir, lempung, lanau yang paling lambat, ataupun batuan-batuan beku. Nah, di sini kalau Diano hitungannya mungkin satu hari cuma 1-2 cm gitu untuk pasir gitu ya. Atau untuk yang lain itu lebih lama. Sehingga ini potensi airnya bisa dalam hari sampai dengan ratusan tahun atau jutaan tahun begitu. Baru dia muncul sebagai discharge area atau daerah luaran. Ini semuanya disebut sebagai poros media ya. Jadi ini lapis tanah atau batuan yang menghantarkan aliran air tanah atau hidrogeologi. Sangat berbeda dengan air permukaannya, air tanah sangat lambat. Nah ini tadi kemarin sudah disinggung beberapa kondisi penyusun aquifer itu bisa porositasnya primer, bisa sekunder. Nah primer itu seperti ini ya, antar butir saja. Kalau sekunder udah campuran nih, ada rekahan, ada patahan gitu, ada pelarutan gitu. Nah ini aplikasi-aplikasi yang cocok untuk hidrogeologi terkait dengan beda tekanannya untuk sumber air, untuk amblesan, longsor, terowongan, geotermal, perminyakan, mineralisasi, proses geologi, dan juga untuk lingkungan. Ini adalah beberapa kondisi beda antara kemarau dan hujan. Biasanya ada perubahan kondisi tekanannya. Istilah kalau di lokal itu bisa tahan tak ya, seperti amblesan seperti ini diisap, di mana tekanan airnya akan berkurang ya. Gitu. Nah ini ada longsor juga bisa terjadi karena bedanya tekanannya. Jadi ada kayak kondisi patahan yang semakin sehingga dia longsor. Tanah ini tadinya seperti ini tanah itu, tapi karena kondisi hidrogeologinya yang kurang stabil sehingga ini bagian atasnya longsor ya, dan dipicu oleh adanya daerah yang dilewati air. Ini longsor ya, tertimbun ke sini karena adanya beda tekanan. Kemudian untuk terowongan tentunya kondisi aliran air di dinding batuan itu akan mempengaruhi tekanan batuan dalam mata kuliah teknik terowongan ya. Jadi nanti ada H0 ya, ada diperhitungkan tekanan air ya dalam perhitungan teknik terowongan ya atau tambang bawah tanah. Lalu geotermal ini mengubah aliran air. Jadi kalau tidak ada geotermal, sepertinya air itu ngalir dari sini ya, dari daerah tangkapan hujan, recharge area, masuk ke daerah hilir, itu lembah, keluar sebagai spring gitu ya, atau sungai, atau mata air. Ini juga masuk, keluar. Tapi karena adanya patahan, ini ada geologi ya, patah-patah begitu, maka dia akan bersifat tidak terhubung satu sama lain. Jadi seperti ada itu, kemudian dipengaruhi lagi oleh panas dari magma dari dalam bumi, maka dia
yang kena panas itu akan berputar ya. Jadi akan naik ke atas, berputar. Jadi seperti kita memanaskan air dalam wajan di kompor, dia akan naik ke atas dulu panasnya dan kembali ke bawah berputar begitu ya. Sehingga semua jenis putaran ini akan mempengaruhi aliran hidrogeologi normal biasanya ya, yang dari hulu, dari daerah recharge tangkapan air ke daerah hilir atau discharge. Tapi dengan adanya geothermal ini dia akan mengubah pola aliran. Jadi seperti ini berputar-putar begitu ya. Nah, demikian kira-kira penjelasan tentang aquifer dan beberapa aspek pendukungnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Bapak cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.